dalam arti ketong mau makan, ketong harus mengucap syukur atas apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah diberikan. Karena hal mengucap syukur itu hal yang sangat penting, dan kita harus jadikan hal mengucap syukur sebagai hal kebiasaan. Jangan hanya kita mengucap syukur atas apa yang kita sudah dapat hari ini. Oh ya, kita mengucap syukur ini hari, sampai besok kalau dapat baru mengucap syukur. Tapi itu tidak boleh. Kita mengucap syukur itu harus membuat hal kebiasaan, membuat hal yang permanen. Apa saja yang kita dapat mengucap syukur, apa yang kita mau berbuat kita harus mengucap syukur. Itu Yohanes di ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita senantiasa itu diperintahkan Tuhan kepada orang percaya, tetapi tentu ada makna yang lebih di hal bersukacita senantiasa. Ketika Tuhan memerintahkan berdoa dan mengucap syukur, mungkin kita melakukan, kita maklum, tetapi bersukacita bukankah ini dengan yang dikejar orang-orang di dalam dunia ini? Seperti kita kejar ini sesuatu apa yang kita mau capai, kita sudah habis dapat, dan kita mengucap syukur, itu sama boleh. Itu yang bisa kita melanggar satu perintah Tuhan. Dan di ayat yang ke-17 itu dia mengatakan tetaplah berdoa. Nah, tetaplah berdoa kita juga ngomong itu jangan hanya kita mau melakukan ini siang kita harus mau melakukan ini siang dia harus berdoa sah. Tapi untuk solusi itu sudah kita mau melakukan apa kita mau berdoa. Hal berdoa bukan hanya kita menghadapi situasi yang dianggap paling penting saja baru kita mau berdoa, tetapi apa saja yang kita mau lakukan, kita mau datang sini kita berdoa, kita mau melakukan apa saja kita berdoa. Kayak misalkan bayi kalau mau datang sini berdoa, mau pulang juga harus berdoa. Jadi jangan anggap berdoa ini hal sepele yang kita mau apa berdoa itu kayak dalam konteks beberapa yang kita harus sungguh-sungguh begitu. Dengan arti hal berdoa ini harus kita jadikan kebiasaan dalam kita pun hidup, kita pun diri sendiri. Jadi apa saja yang kita mau lakukan yang anggap itu kita berarti ya harus awali dengan hal berdoa. Jadi dalam ketiga hal bersukacita senantiasa, berdoa dan mengucap syukur itu seperti halnya bersukacita dan mengucap syukur juga harus ditentukan secara permanen atau di dalam segala hal. Jadi kita mulai dari sekarang, bukan dari sekarang saja, tapi apa kita harus melakukan apa semua yang kita mau lakukan, bukan hanya kita kepentingan diri sendiri tapi yang membagikan orang lain yang kita harus lakukan. Yang habis lakukan kita jangan lupa bersyukur. Oh karena Tuhan kita bisa melakukan ini, oh karena Tuhan kita bisa makan ini. Jadi apa saja yang kita lakukan jangan lupa kita bersyukur, karena dari Tuhan makanya kita bisa sampai pada saat ini. Amin. Begitu kita angkat pujian yang berjudul hari ini harinya Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sudah selesai? Oke. Ada
juga yang punya persoalan orang-orang muda, ada juga yang punya kerinduan mau menjadi orang Kristen. Itu hampir tidak tercover. Jadi hal-hal itu kita melihat gereja-gereja yang punya misi besar untuk menolong mereka, dan tokoh-tokoh gereja yang masih ada sampai sekarang yang menaruh perhatian dan tugas-tugas penginjilan. Salah satu di antaranya Opa Watileo. Sudah lama saya dengan Opa, dan saya bilang, Opa, bukalah keran itu. Kalau ini tidak dibuat, ini ada banyak jiwa yang mau menerima Yesus, mau haji sapa, yang tidak terikat sekali dengan struktur organisasi, tapi yang mau memberi diri untuk menampung keinginan mereka. Dan itu terjadi. Gereja ini rumah menjadi tempat kami, bahkan tempat berdoa, tempat bersekutu, dan ini sudah tidak terhitung jumlahnya di tempat ini, terlalu amat banyak. Dan yang dari sini semua kami tidak pernah hadir ke rumah untuk menyelesaikan. Bapak juga tidak pernah hadir untuk menyelesaikan persoalan, tapi komunikasi jalan. Artinya bahwa yang kita bimbing, kita mengharapkan mereka bertumbuh dari sisi iman dan tetap menjaga kerukunan dan seterusnya. Karena itu kita hadir. Nah, ada dua memang dalam pelayanan ini. Di Gemit itu ada dua memang yang sakramen yang akan saudara temui. Bagi Gemit hanya ada dua, yaitu sakramen baptisan kudus, itu sebuah pelayanan kudus suci. Itu tidak bisa main-main, dan kemudian perjamuan kudus. Nah, ada dua juga peneguhan. Peneguhan itu yaitu sidi dan nikah. Jadi ada dua, yang mau nikah pasti dia akan peneguhan nikah, kemudian yang akan sidi pasti peneguhan. Ini dua-dua penting. Baptisan merupakan pintu masuk untuk seseorang dipersiapkan dalam kelas katekisasi, ya. Kalau yang seperti kita Pak Ademira, dia sudah di tengah, dia tidak mengalami anak para Gemit itu tidak mengalami dia sampai dengan pasca, dengan pelajaran itu dia tidak terima. Dia masuk ketika orang sudah sidi begitu, dan itu beda khusus, karena itu pelayanan khusus, karena itu diistimewakan dalam pelayanan gereja. Sedangkan saudara yang sudah sekarang mau sidi ini kan baptisan sudah alami yang mau sidi, ya. Sedangkan yang belum, baptisan itu pintu masuk saudara dimateraikan menjadi milik Kristus. Materai sah menjadi milik Kristus. Kalau di orang timur, tanda bahwa dia pun sapi mesti ada cap, dan tidak bisa orang rubah pakai nama sendiri. Dia mau sampai di kali gunung lembah mana, orang jangan, orang pun cap. Nah, materai kita begitu, materai milik Kristus, dan tidak boleh materai 2-3 kali. Tidak ada cap sapi yang orang pasang KL, pasang NM, tidak jelas apapun sapi. Orang bisa potong, orang bisa ambil, orang bisa curi, karena tidak jelas apapunnya. Materainya double. Begitu juga stempel. Anda bikin surat, Anda stempel double, orang bilang ini orang gila yang bikin surat. Karena itu sekali kita materai, tetap materai itu menjadi sah, karena yang kita bawa adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam Alkitab sangat jelas, Matius pasal 28-18, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah. Ingat baik, kata itu hanya baptislah. Dalam nama, yang paling penting itu, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia bukan air, bukan air. Dibaptis tidak ada tambah air, mau dipercik tidak ada. Jangan tambah-tambah. Soal dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga nanti waktu baptis, yang baptis kemudian Anda bersyukur karena 3 nama yang esa. Anda baptis yang melekat dalam diri Anda. Anda dilindungi, dipelihara. Jadi itu karena kasih Tuhan sehingga saudara dapat berbaptisan. Nah, baptisan ini kan Anda dipersiapkan setelah Anda menjadi milik, maka Anda dipersiapkan di masa kasasi yang tadi ini. Kalau di baptisan itu anak-anak nanti ada bapak saksi, mama saksi, macam yang dewasa juga kami ada. Kami bertanggung jawab sampai pertumbuhan iman. Sampai waktu sidi, nanti kan Anda di sidi, Anda mulai berkata-kata bukan kepada pendeta dan majelis, tapi berkata-kata dengan Tuhan. Itu kalimat akan tercatat sampai Anda berjumpa dengan Tuhan. Karena apa? Anda berdiri sendiri ngomong. Dulu waktu sidi, kalau masih kecil, baptis waktu kecil, kami orang tua yang bilang, ya saya percaya, karena kami berdiri di hadapan Tuhan sebagai saksi untuk bertanggung jawab atas. Tapi waktu Anda sini, Anda mulai bertanggung jawab sendiri. Baptis. Nah, tapi kalau yang baptis khusus kayak Tete, kami harus bertanggung jawab karena harus bimbing terus sampai dia dewasa dalam iman kita. Tapi sesungguhnya bukan karena sudah sidi lalu kita lepaskan tanggung jawab. Bapak-bapak mama saksi waktu baptis harus terus bertanggung jawab selagi anak ini hidup. Waktu kamu meninggal, kami dipanggil, maka waktu itu kami serahkan sebagai saksi baptis,
Sidi dan nikah kami serahkan kembali ke tangan orang tua, karena anak yang kami saksikan sudah meninggal. Sampai di sini batas tugas kami. Ketika nanti Tuhan datang, baru kami akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu saudara. Nah, banyak kan terjadi. Jadi bayi Ani, Sidi aja hilang sudah. Soalnya mau tahu lu di mana, satu di utara, satu. Oh, tanggung jawab iman sampai mereka menyudahi masa hidupnya di dunia. Nah, Sidi ini juga menjadi paspor untuk Anda nikah. Tidak ada orang menikah tanpa Sidi. Digimi tidak ada. Cari di mana-mana tidak ada. Itu sangat berbahaya. Untuk perjamuan. Nah, Sidi ini ya pernah dipersiapkan untuk Sidi, tapi yang penting adalah dia masuk di sakramen yang kedua. Jadi Sidi, baptis Sidi, ini ada perjamuan kudus. Ini mempersiapkan Anda tadi Anda menyangkal diri, memikul salib, mengiring Kristus. Nah, ini Anda akan masuk di sini ikut perjamuan kudus. Kenapa? Dua sakramen diperintahkan Tuhan. Pergi jadikan semua bangsa, itu amanat. Kedua, kamu harus melakukan ini peringatan makan roti dan minum air, memperingati akan penyaliban dan kematian. Itu diperintahkan Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kamu ada di situ, roti dan anggur yang kamu makan itu bagian daripada tubuh Anda, yang tubuh Tuhan dan darah yang ditumpahkan, yang dihancurkan untuk keselamatan kita, untuk pengampunan. Demi pendamaian antara Allah dan manusia. Mestinya manusia dapat hukuman karena dosa. Tapi Yesus ada di sini, di tengah sini untuk menjadi pengantara, untuk menanggung semua dosa air malu kita di hadapan Tuhan. Jadi Yesus yang menanggung darah dan juga tubuhnya disalibkan bagi keselamatan kita. Yesus jalan. Karena itu tadi ada ayat yang Tete punya, yang sempat bahasa Teranto, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tapi secara pribadi dia percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, karena Yesus bukan penunjuk tapi jalan kebenaran. Sebuah kepastian ada di dalam Yesus. Itu jaminan kita selamat. Jadi itu luar biasa. Nah, jadi Anda akan di sini. Di sini itu Anda jangan main-main juga. Dulu kalau kita punya hati belum beres, kalau kita mau perjamuan maksudnya, kalau kita belum berdamai dengan orang dalam 1-2 minggu, tidak mohon ampun, jangan coba-coba ikut. Kita ikut roti biar begini. Kalau kita pembeban tidak selesai, dia kayak di sini Pak. Dan hanya hitung menit selesai. Selesai. Itu ada kejadian. Atau kita tidak siap, kita mau ambil roti, kita terantuk pada kursi bangku. Itu tanda kita tidak siap. Atau kita pegang, ada yang tumpah. Itu kita tidak siap. Nah, itu minta ampun sebelum sekolah. Kalau begitu kita minum, itu sesuatu. Kalau ada yang minum anggur, besoknya permisi muntah darah tuh berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Karena tidak siap, dia paksakan diri ikut. Jadi misalnya belum siap, ini kali tidak usah ikut, minta ampun, minta pelan. Tapi kalau mau cepat pembersihan diri, selalu pembersihan diri, minta majelis atau hamba Tuhan berdoa, lalu minta ampun, siapkan hati, lalu ambil perjamuan terus. Jadi itu posisi antara baptis, sidi, kemudian juga perjamuan dan nikah. Dan ini harus dipegang. Ingat bahwa kalau susidi, dunia mau terbalik, bosok mau ada di daerah mana, dengar, merantau di mana-mana, dengar gereja mana saja, kamu dengar bahwa oh ini ada sakramen perjamuan, cepat-cepat ambil langkah itu. Karena itu tempat kita membereskan beban kita. Di Gemita ada setiap tribulan, jadi kita punya bebannya, lama-lama kita lepaskan situ. Itu tanggungannya pada Tuhan. Tubuh dan darah, roti dan anggur itu bagian Tuhan. Kita salibkan semua beban dosa kita kepada Tuhan, kita bereskan supaya kita mulai hidup baru 3 bulan berikutnya. Proses pembaruan terjadi terus menerus. Karena itu orang bilang, kau orang Kristen kau buat dosa, kau tidak tahu kita ada di dunia, ya, kita juga tubuh roh penurut tapi hidup dan tangan kaki jalan. Roh penurut tapi daging lemah. Kita sering jatuh. Tapi apakah kita selamat? Oh, selamat. Yesus sudah ambil alih soal hukuman maut dan dari salib. Yesus ada depan kita. Kita semua orang yang percaya Yesus pasti diselamatkan. Apa pendeta, kenapa kok kita tetap berdosa? Berdosa itulah kau terus diproses, kau minta ampun, karena selagi pintu anugerah masih terbuka, itu ada belas pengasihan Tuhan, kecuali sudah tidak ada. Hati-hati, kita olok-olok pekerjaan Tuhan, ada banyak pengalaman, berbahaya. Itu jangan, apalagi minister perjamuan kudus. Apa roti itu? Roti kecil-kecil begitu, anggur, hati-hati. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ketika sudah doakan, itu sudah dalam urapan Tuhan. Sakral. Itu anak sakral. Antara baptis dan sini sakral sekali. Makanya itu kita di gereja kita jaga. Itu perintah Tuhan yang harus sampai dunia berakhir, sampai Tuhan Yesus datang, kita harus kita. Ini saja yang pesan-pesan saya. Saya juga sampai di mana saja kalau perjamuan saya susah hadir. Gitu. Tangan sepak.